Persyaratannya apa? Itu tadi. Kerendahan hati, kasih, pelihara kesatuan, kemudian kehormatan kepada semua orang. Hal itu harus terpatri dalam hati kita. Salam waras. Selamat pagi, Bapak Ibu. Shalom. Asik mawat, asik mase, riof mase. Tuhan berkati kita semua. Yang saya hormati Pak Prof. Bert Kambuaya. Yang saya hormati Tuan Rektor Unipa, Kakak Megi Sakrim. Yang saya hormati Tuan Sekda Maibrat, Pak Johnny Wai. Para sedulur, keluarga besar, Taut, Tano, Niamanes, Ramanes, selingkungan Maibrat, Bobot, Romabi, Romaku, yang ada di tanah Papua, yang ada di Sorong Raya, yang ada di Jayapura Raya, di mana saja. Pertama-tama pada kesempatan ini, saya dengan Pak Yanto menyampaikan apresiasi, penghargaan, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak. Tentu utamanya kepada Pak Prof dengan Pak Rektor yang berkenan untuk nanti menjadi keynote speak awal. Kemudian yang kedua tentunya kepada Pak Sekda, Pak Wali Kota Sorong, Pak Bupati Maibrat, Pak Bupati Asmat, dan semua kita yang ada di mana-mana yang pada kesempatan ini ikut langsung terlibat di grup Zoom meeting kita, ataupun yang nanti akan mengikuti dari jauh karena jaringan gangguan teknis lewat live streaming kita secara langsung. Nah, untuk memulai diskusi kita pada pagi ini, tentunya saya dengan Pak Yanto menyampaikan apresiasi terima kasih pada semua kita yang berkenan hadir, memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk jalannya diskusi ini. Nah, oleh karenanya untuk mengawali diskusi kita perlu ada sedikit rambu-rambu diskusi. Pertama, kalau gangguan jaringan kita tidak bisa toleransi. Tapi kalau gangguan sistem, misalnya masing-masing punya headset, handphone, laptop, ataupun ada yang nyambung langsung di televisi, kita mohon kerjasamanya untuk demi tertibnya kelancaran acara diskusi kita Zoom ini, agar bisa berjalan dengan baik, lancar, maka kita mohon semua kita yang menggunakan IT harap tahu diri. Ya, kita nanti ada 2 sesi. Sesi yang pertama sesuai dengan yang kita sudah sampaikan di TOR kita, itu akan kita berikan kesempatan untuk Pak Prof dengan Pak Rektor Unipa untuk menyampaikan sedikit testimoni. Kuota waktunya adalah 30 menit. Nanti Pak Prof 15 menit, Pak Rektor Unipa 15 menit. Sesudah itu kita kembali lagi, sesi kedua adalah diskus di antara kita. Kalaupun misalnya ada sesepuh kita, ada Pak Wali Kota, ada Bupati Maibrat, ada Bupati Asmat yang sempat ikut masuk, dan juga Pak Sekda dan beberapa kawan-kawan, nanti kita buka ruang untuk kita semua, karena forum hari ini, diskusi hari ini adalah merupakan kelanjutan dari seri pertama. Dengan tema bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, tema kedua di seri kedua pada hari ini, kita mengangkat tema diskusi kita adalah menumbuhkan spirit persaudaraan sejati orang Maibrat. Ramanes, Veniamanes, bobot-bobot semua yang ada di tanah Papua, kita melihat dinamika hari ini semata-mata perjumpaan, pertemanan, persaudaraan kita bukan lagi merupakan sebuah kewajiban, tapi tentu merupakan kebutuhan. Yang suka tidak suka, mau tidak mau, harus dan wajib ada. Dari aspek historis telah mencatat di tanah Papua bahwa orang Maibrat ini hebat. Orang Maibrat ini jadi tuan-tuan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga hebat untuk menghidupi suku, bangsa, komunitas, paguyuban lain di tanah Papua maupun di Indonesia ini. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan teman-teman audiens yang akan terlibat dalam diskusi ini,
Nanti kita akan pandu, saya dan Pak Yanto bergantian. Bapak Ibu yang ingin untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan lain sebagainya, harap supaya singkat-singkat karena waktu kita ini hanya 2,5 jam. Tapi sekarang udah setengah jam habis, tinggal 2 jam. Sehingga saran, diskusi, penguatan, brainstorming apapun yang mau disampaikan, harap singkat, padat, dan jelas. Itu akan dilakukan setelah kita mendengar bersama, kita simak dan ikuti bersama yang akan disampaikan oleh Pak Prof dengan Pak Rektor Unipa. Nah, ketika Pak Prof dan Pak Rektor menyampaikan materi, sedikit testimoni tentang penguatan niat dan rencana kita jangka panjang, intinya adalah kita mau bersatu. Tak peduli kau dari agama apa, kau dari suku apa, kau dari kampung apa, kau dari kereta apa, tak peduli. Tapi hari ini Tuhan berkati kita semua menjadi orang Maibrat. Nah, oleh karena itu, kita butuh saran, masukan, input yang konstruktif, yang semata-mata untuk memberikan jalan keluar yang praktis, yang real, yang spesifik bagi kita semua yang punya niat, yang punya semangat satu untuk kembali menghidupkan kembali teofani dengan moto kita anu beta tubat atau yang sekarang lebih tenar lagi nehafsau bonotsau. Ini tidak sekedar jadi slogan semata, tapi kita pengen implementatifnya harus hidup di seantero tanah Papua, tapi lebih adalah kita di Maibrat yang menjadi Maibrat Center untuk menggerakkan semua kita yang hari ini ada. Kebutuhan, perjalanan waktu, perubahan, kematian tidak pernah menunggu. Semuanya sedang berlangsung. Oleh karena itu, atas nama semua kita, saya Agus Tenau dan Yanto Bosawer menyampaikan apresiasi dan terima kasih, penghargaan kepada semua kita. Tentunya kepada Ramanes, Niamanes, tuan-tuan, nyonya-nyonya, secara khusus juga pada Pak Prof dengan Pak Rektor Unipa yang hari ini berkenan untuk memberikan sedikit testimoni, sharing kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, kita masuk pada sesi yang kita tunggu-tunggu. Sesi kita mendengarkan paparan atau testimoni dari kedua narasumber kita, kedua abang kita. Terima kasih Pak Prof karena sudah hadir, Pak Rektor. Jadi yang pertama, kita sediakan waktu, mohon maaf Pak Prof dengan Pak Rektor, selesai tidak selesai alokasi waktu 15 menit, nanti dari host kita ambil alih. Yang penting 15 menit dari sekarang. Waktu yang pertama, Bapak Ibu sekalian mohon kerjasamanya, kita boleh mendengar tapi kita di masing-masing HP kita atau di laptop kita itu ada mute. Jadi kalau bisa dikasih unmute dulu. Saya pikir mari kita secara lugas, secara gamblang, secara fisik yang sehat, dan bersyukur untuk Tuhan, kita mendengar sesi pertama ini akan disampaikan oleh Pak Prof. Kakak Raja. Kepada Pak Prof, kalau ini langsung kameranya bisa disiapkan, biar mukanya keluar, omongannya bisa didengar oleh kami semua sebagai anak Maibrat. Kepada Pak Prof, waktunya kami sediakan, 15 menit alokasi waktunya dari sekarang. Silakan Pak Prof. Kameranya sudah keluar toh? Sudah. Sudah Pak Prof, terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi pertama kita mengucap syukur untuk Tuhan bahwa ada kesempatan untuk kita bisa bertemu walaupun melalui media ini. Kita bertemu, kita diskusi berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan kita semua. Pak, ada Rektor Unipa yang saya hormati, ya saya lihat sini Pak Sekda juga ada hadir, Sekda Maibrat, dan semua Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua orang Maibrat, suku bangsa tiga yang hadir sekarang ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan saya untuk Pak Agus dan juga Pak Yanto yang bisa menginisiasi pertemuan seperti begini ya. Ini penting. Dan
semua yang hadir hari ini, yang mengikuti ini, saya apresiasi karena ada kemauan, ada pemikiran, ada kemauan untuk ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, kita robah untuk kehidupan kita bersama. Ini segala sesuatu dimulai dari manusia dan juga diakhiri oleh manusia. Jadi kalau mau bersatu itu mulai dari manusia, mulai dari kita, dan juga kalau tidak mau bersatu ya diakhiri. Kita bersatu, kita bubar itu tergantung kita semua ya, seperti itu. Nah, saya akan bicara singkat saja karena itu waktu. Jadi saya mulai dengan eksistensi orang A3 dulu, lalu nanti ada flashback sedikit ke belakang, lalu yang terakhir itu berkaitan dengan tema ini. Kita ingin menumbuhkan persaudaraan kita ini, persaudaraan sejati. Yang pertama orang A3. Saya sudah menulis buku berkaitan dengan ini. Buku itu bukan buku sejarah mengenai perjalanan orang A3, tapi buku itu berkaitan dengan semacam inspirasi untuk orang A3 untuk menata kehidupan itu sekarang dan ke depan. Dan itu juga berkaitan dengan flashback mengenai apa orang A3 sebelumnya ya. Nah, sampai dengan tahun 50-an itu kita jadi orang-orang A3 itu berjalan dalam, ya kita tahu sebelumnya kita animisme itu semua, orang tidak tahu kita sembah segala macam itu, sampai dengan tahun 30-an itu Injil sudah mulai masuk, lalu mulai merubah itu semua sampai dengan tahun 50. Oke. Lalu sampai dengan tahun itu kita tidak tahu semua orang A3 sebenarnya siapa mereka itu. Kita ini siapa? Nah, lalu tahun 51, 21 Oktober, yang kita bicara semua mengenai Teofani itu. Lalu sejak itu sebenarnya orang A3 kita tahu kita ini siapa. Sebelumnya kita tidak tahu. Dan mulai sejak itu kita tahu kita ini siapa. Orang A3 sesuai dengan Teofani itu dipilih, ditetapkan, diberi mandat untuk menjadi manusia pembangun dan bawa perubahan di tanah ini, tanah Lihunia, di Papua. Itu orang A3. Saya sudah tulis dalam buku itu. Jadi kalau kita mengambil dari firman Tuhan, Yeremia 29:11 itu bicara mengenai rancangan Tuhan. Allah bilang, aku mempunyai rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu. Nah, menurut saya ini rancangan Allah untuk orang A3 itu seperti itu. Mungkin suku bangsa lain ada. Suku-suku lain ada rancangan Allah seperti apa, kita tidak tahu. Tapi untuk orang A3, itu Allah mengatakan bahwa kamu dipilih, ditetapkan menjadi manusia pembangun di tanah ini, tanah Lihunia. Itu kita, orang A3. Oke? Jadi itu menurut saya sebenarnya menjadi dasar, menjadi landasan. To be proud, bangga sebagai orang A3. Karena orang-orang A3 dipilih, ditetapkan, dan menjadi manusia pembangun di tanah ini. Sehingga nanti dalam situasi, dalam perjalanan kita seperti apa, itu tidak menjadi soal. Tapi kita tahu itu. Nah, sehingga saya selalu bicara ya, dalam pertemuan-pertemuan berkaitan dengan Teofani itu, saya bilang begini, sebagai orang A3,
orang-orang mau bicara tentang kita itu apa? Orang A3 dibilang apa? Dibilang makan ular, makan keladi, orang gunung, orang hutan, orang pedalaman. Atau kurung mereka dalam kandang, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu menurut manusia yang bicara, bukan menurut Allah. Jadi kita bilang begini, kita sebagai orang A3 bukan seperti yang manusia itu bicara. Tapi kita, orang A3 itu adalah seperti apa yang Allah bicara. Okay? I am not who people say I am. I am who God says I am. Saya bukan seperti yang orang mengatakan, orang bicara. Saya ini adalah yang seperti Tuhan bicara. Saya dipilih, ditetapkan menjadi manusia pembangun di tanah ini. Ini harus menjadi landasan berpijak, pegang, dan jalan untuk menjalani kehidupan ini, bekerja di mana saja, di tempat di mana kita kerja, kita harus pegang itu. Saudara dikasih jabatan ke tidakkah, kesempatan ke tidakkah, saudara bangga bahwa saudara dipilih Allah untuk menjadi manusia pembangun di tanah ini. Ini yang dipegang bangsa Israel. Mereka bangsa pilihan Allah. Itu orang di dunia ini mau bicara apa mengenai orang Israel, mereka tetap kami bangsa pilihan Allah. Orang mau bicara apa, orang di Timur Tengah, negara-negara banyak, Islam banyak, mau kurung, mereka mau bicara, kami bangsa pilihan Allah. Kami jalan sesuai dengan pilihan Allah untuk kami. Mereka bikin geger dunia ini, bangsa itu kecil saja. Dan mereka yakin itu. Mereka tidak lihat juga, ini ribuan tahun nenek moyang mereka. Ribuan tahun Allah bicara untuk Musa. Kasih 10 perintah itu. Itu mereka percaya, mereka yakin di generasi ini. Dan tetap pegang itu. Itu yang menjadi dasar untuk mereka. Dunia bicara apa mengenai kami orang Yahudi, orang Israel. Kami bangsa pilihan Allah. Titik. Itu yang bikin mereka tetap keras, tetap bekerja. Dalam situasi apapun mereka tetap bekerja, mereka tidak mau tahu tentang apa yang terjadi, apa penilaian manusia di dunia ini untuk mereka, kami tidak tahu. Itu. Dan ini yang saya mau orang A3 harus pegang hal yang sama. Kita percaya itu. Ini yang saya mau minta kita yakin yang Teofani itu. Jangan sampai ada orang A3 yang tidak percaya itu. Tidak bisa. Kita harus percaya itu. Karena dia ini Rumbiak menulis tangannya sendiri untuk menyampaikan hal itu untuk kita, dan kita tahu itu. Ini baru 70 tahun kita sekarang. Belum ratusan tahun. Kayak orang Israel yang tidak tahu. Yang dulu Musa bicara itu, siapa yang dengar? Siapa yang jadi saksi? Begitu juga sekarang ini. Jadi kita pegang ini. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita flashback sedikit. Persaudaraan sejati orang A3 itu yang kita sudah alami, toh. Jalan Ayamaru, Jalan Sorong, Jalan Penobon Ayamaru tembus. Itu persaudaraan sejati orang A3. Jalan Ayamaru Aitinyo, Jalan Ayamaru Hyok Aiwasi. Oke. Itu wujud dari persaudaraan sejati. Oke. Orang-orang di Ayamaru di sini bisa bangun sekolah dengan segala macam, dengan atap, dengan gabah-gabah dan segala macam itu tidak ada fasilitas itu di atas. Disiapkan orang-orang tinggi, Aifat segala macam. Mereka bekerja seperti itu. Itu persaudaraan sejati orang A3 pada saat itu. Oke. Mereka bikin segala macam hal untuk kepentingan itu. Lalu satu distrik A3. Satu distrik, di bawah satu orang kepala distrik. Dibantu oleh 5 orang pemimpin yang bodoh, yang buta huruf itu. Memimpin rakyatnya bersama-sama dengan kepala distrik, bersama-sama dengan gereja. Lalu mereka bikin Maibrat. Disegani, ditakuti oleh 9 kabupaten yang lain. Ini satu distrik, ditakuti, disegani oleh 9 kabupaten yang lain. Satu suku saja, suku A3, bukan kabupaten pada saat itu. Ini berhasil di bawah pimpinan 5 orang buta huruf, tokoh-tokoh itu, tambah dan tokoh yang lain, gereja, satu kepala distrik. Mereka kerja itu. Nah,
hasil kerja mereka itu kita tahu kan, menghasilkan gubernur, menghasilkan rektor, menghasilkan menteri, menghasilkan segala macam itu. Itu wujud dari persaudaraan sejati orang A3 pada saat itu. Nah, Ishak Hindom pada suatu waktu lalu bicara begini, A3 itu, distrik itu perlu dijadikan model bangunan di tanah Papua. Setelah Baswebu dia ke sana dan dia kembali melapor orang A3 begini-begini. Hindom bilang, ini perlu dijadikan model orang A3. Okay. Lalu pendeta Markus, waktu Belanda kembali dia menyerahkan daerah Kepala Burung untuk GKI, itu wilayah baptis. Serahkan GKI, dia bilang, kamu bersyukur. Dia bilang sama orang GKI, kamu bersyukur. Saya menyerahkan orang-orang yang suka bekerja, yang rajin bekerja. Itu orang A3. Dasarnya apa? Menurut saya mereka semua buah kali itu ada dua landasan penting. Yang pertama itu Injil, yang kedua falsafah hidup kita itu, budaya kita itu, ABT itu, tambah yang lain-lain. Banyak sekali falsafah orang A3 yang memang itu penting dan itu mendasari mereka punya kehidupan, mereka punya pekerjaan, mereka punya hidup selama itu. Oke. Nah, mulai tahun 2000-an ke atas ini, barang-barang ini mulai sirna, mulai hilang. Oke, persatuan dan segala macam. Karena memang perkembangan ya, kita akui itu. Kemajuan begitu luar biasa, pendidikan luar biasa, semua orang sekolah kita semua masing-masing punya pendidikan yang tinggi, bagus. Oke, lalu dengan pandangan dan pikiran kita masing-masing lalu mulai jalan dan kita akui bahwa kita lupakan apa yang sebenarnya menjadi landasan dasar yang kita, orang tua kita pegang selama ini dan kita hilang itu. Lalu terjadi hal-hal yang selama ini kita alami, kita masih banyak hal yang sangat mengganggu. Arogansi tinggi, kita sombong, kita tinggi hati, kita tidak menghargai orang, dan sebagainya. Itu banyak yang terjadi, kita akui itu. Kemudian sesudah itu saya ingin bicara mengenai Theophany yang 4 standar itu. Saya sudah menulis buku itu. Kemauan saya sebenarnya setiap orang A3 hidup di bawah standar itu. Karena kalau mau bicara persatuan, mau ingin persatuan, kesatuan sejati, sebenarnya itu semua ada di dalam 4 hal itu. 4 hal yang diminta Tuhan kita lakukan itu. Kita dipilih, ditetapkan menjadi manusia pembangun, tapi dengan syarat ini, dengan standar itu. Dan persatuan begitu penting, sehingga ini menjadi nomor 1. Balak bicara, bahwa kita harus pelihara itu. Nah, kata pelihara ini menjadi penting. Kita pelihara, karena itu sesuatu yang sudah ada, sudah hidup, sudah berkembang di orang A3 itu. Mulai dari orang tua kita dulu, sampai sekarang. Kita harus jaga, kita pelihara itu. Mengapa? Karena semua budaya kita, semua falsafah hidup kita, itu yang sebenarnya bisa kita kalau baca baik itu lari dalam 4 hal itu yang dikembangkan, yang diberitahu ke kita. Dan kita diminta Allah untuk kita jaga, kita pelihara itu. Pelihara itu artinya kita kasih bersih dia, kita siram dia, kita pupuk dia supaya dia terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Okay? Kita tidak disuruh untuk bangun baru. Kita tidak disuruh untuk mengembangkan baru. Tidak ada. Kita disuruh pelihara. Pelihara 4 hal itu. Yang sudah ada di kamu itu. Yang sudah ada di kita itu. Kita disuruh pelihara. Oke? Okay? Nah, karena itu saya minta bahwa standar hidup, mungkin tulisan itu belum sempurna, bisa dikembangkan lagi. Ini harus menjadi landasan kehidupan kita orang A3 kalau mau bersatu. Okay? Persatuan itu memerlukan kerendahan hati. Okay? Persatuan itu memerlukan penghormatan terhadap orang lain. Persatuan itu memerlukan kasih. Nah, ini yang kita sudah disampaikan itu, sudah ditekankan mengenai itu. 4 standar hidup itu. Saya sudah bilang berulang kali, orang A3 siapa yang hidup di luar standar itu, dia bukan orang A3. Jadi kalau kita sombong, kita arogan, kita tinggi hati, kita
tidak menghargai orang lain, kita tidak menghormati orang. Kita, saudara, bukan orang A3. Karena orang A3 disuruh hidup di bawah standar itu. Untuk apa? Supaya saudara-saudara itu bisa berguna. Bisa berguna bagi tanah ini. Bagi manusia pembangun di tanah ini. Kita hanya bisa berguna bagi pembangunan di tanah ini kalau kita hidup di bawah standar itu. Empat itu. Jadi mari kalau mau bicara persatuan sekarang, menumbuhkan persaudaraan sejati, saya minta kita kembali pegang 4 standar hidup kita itu, lalu kita jalan sama-sama. Oke? Tidak ada cara lain. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Saya akhiri pembicaraan ini dengan landasan pemikiran saya. Kalau mau menumbuhkan spirit persaudaraan yang sejati, saudara-saudara kita baca Matius 7 ayat 12. Oke? Matius 7 ayat 12. Oke? Kalau mau bersatu sejati seperti itu. Apa yang kita ingin orang lakukan untuk kita, itu kita lakukan juga untuk orang lain. Kalau kita ingin dihargai, mari kita hargai orang lain. Kalau kita ingin, saya dihormati, saya harus hormati orang dulu. Baru itu bisa. Jadi ini memang hukumnya sudah diatur begitu. Hukumnya diatur begitu. Matius 7 ayat 12. Ini penting. Ini menjadi dasar. Saya sampaikan tadi, segala sesuatu dimulai dari manusia dan diakhiri oleh manusia. Oke? Kalau saya mau itu saya dihargai, dihormati, saya harus lakukan itu lebih dulu. Orang lain menghargai, menghormati saya. Dan mari kita pegang ini. Ini waktu yang terbaik untuk kita semua. Kita pegang itu, kita bicara sama-sama. Diskusi-diskusi ini dilakukan terus. Supaya kita bisa sampai pada satu waktu, satu situasi di mana kita sudah melupakan yang lain-lain. Melupakan perbedaan itu. Merupakan hal-hal lain. Kita kembali ke apa yang pernah dikerjakan oleh orang tua kita, menghasilkan kita sekarang ini untuk kita ke depan. Oke? Kita menghindari pemikiran-pemikiran yang egois, kampungisme, distrikisme, oke? Marga, oke? Kampung dan sebagainya itu kita coba mengurangi itu, lalu kita maju bersama untuk berpikir hal-hal yang besar untuk orang A3 sekarang dan ke depan. Begitu ya. Itu yang saya ingin share sekarang ini. Waktu jadi demikian. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Apresiasi. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Pak Prof yang sudah kurang lebih 15 menit tepat waktu ini, walaupun 20 menit telah memberikan testimoni beberapa landasan. Saya kembalikan. Terima kasih. Ajakan yang sangat menginspirasi kita semua yang hari ini terlibat secara langsung ada di link ini maupun dari ikuti live streaming. Baik, terima kasih Pak Prof. Sesi pertama untuk Pak Prof. Sesi kedua kita sediakan juga untuk Pak Rektor Unita, Dr. Zakri. Saya pikir tema yang sama nanti tinggal kakak Rektor mainkan saja menurut kakak Rektor. Bagi kita semua yang hari ini terlibat masuk di Zoom, sedang mengikuti di rumah atau di mana saja, pemirsa kita sekalian, tetap ikuti dulu. Setelah Pak Rektor baru kita buka sesi tanya jawab. Hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa pertama kita sebagai orang Maitra itu kita mesti bangga. Karena apa? Ada dua landasan berpikir. Landasan berpikir kita pertama adalah karena Injil, yang kedua karena falsafah hidup orang Maitra. Kita mesti bangga ini. Kita punya standar hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, oleh karena menjadikan teofani dalam 4 hal itu menjadi pegangan kita semua. Suka tidak suka, senang tidak senang, apapun, mari kita kembali ke rumah kita, rumah orang Maiprat,
seperti persaudaraan tempo dulu. Ada Pak Jab Salosa, ada Pak Deki Asmuru, ada Pak Teri Anto Asmuru, ada Pak Wanane, ada Pak Yumame, ada Pak Yumame yang satu lagi. Kalau saya sebut tidak cukup daftar, itu membuktikan secara kualitas, secara kuantitas kita menggenapi firman Tuhan seperti apa disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Teofani itu menjadi dasar kita sebagai manusia pembangun yang terberkati untuk memberkati banyak orang di tanah Papua bahkan Indonesia ini. Oleh karena itu, kebutuhan untuk adanya sebuah forum, kebutuhan untuk adanya sebuah panguyuban, bukan lagi kewajiban, bukan lagi slogan, tapi ini menjadi kebutuhan bagi orang Maibrat yang ada di Sorong, yang ada di Maibrat, yang ada di Bapak, di mana, ataupun di Ngambitkan, Oksbil, ataupun di Bobendiku, Mapi, Merauke, ini sudah barang tentu hukumnya wajib. Karena itu, apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, persatuan dan keutuhan kita ini sudah menjadi kepentingan atau kebutuhan. Kalau saya bilang ini kebutuhan, karena kebutuhan, mari kita datang untuk memberikan pembobotan pada forum ini. Baik, saya sediakan sesi yang kedua untuk Pak Rektor. Kepada Pak Rektor, waktu 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Tenau. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Salam semangat. Pada kesempatan ini saya terus terang merasa sangat berbahagia ya. Kita bisa hadir bersama-sama di forum ini. Meskipun forum yang lalu kebetulan karena saya di kampus ini ada agenda lainnya waktunya bersamaan. Ini karena tuntutan jabatan, jadi biar mau hari libur kah hari apakah saya selalu harus kerja dan harus diundang untuk hadir di acara ini itu dan sebagainya sehingga saya tidak sempat hadir. Tapi pada hari ini saya berterima kasih karena diundang untuk hadir pada acara ini dan terima kasih Pak Prof. Selamat pagi dan juga Pak Sekda. Ini senior kita ini ada Bapak Asmuru pada hadir bersama-sama dengan kita di sini. Ade Tenau dan juga Yanto Bosawer yang menggagas acara ini kita bertemu bersama-sama. Ada juga para politisi ini DPD Partai Golkar Papua Barat ini berarti ini politikus ini. Ada hari bersama-sama, mantan politikus juga ada. Ya, terima kasih banyak. Ini forum ini adalah forum di mana kita duduk brainstorming. Nah, kita tukar pendapat, kita sama-sama bicara apa yang harus kita lakukan ke depan terkait dengan ketika kita bicara soal orang Maibrat atau orang A3. Mungkin karena dikasih kesempatan sama saya dan Pak Bert ini, mungkin dasar pemikirannya kami ini kan jadi guru toh. Pak Bert itu ya jabatan paling tinggi sebagai seorang guru ya profesor. Saya walaupun jadi rektor tapi saya belum profesor juga, jadi saya belum jadi guru sejati. Tapi pada kesempatan seperti ini saya kira saya biar walaupun mungkin lulus dari Uncen kah, lulus dari perguruan tinggi manapun, tapi kita yang ngurus lembaga pendidikan tinggi ini, kita adalah guru-guru yang kemudian bisa menghasilkan orang jadi sarjana dan juga memberikan pendidikan karakter bagi kita semua supaya kita selalu menjalani kehidupan kita, melakukan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita itu sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Ada hal yang perlu kita ingat bersama itu, tadi Pak Prof. Bert Kamboja sudah sampaikan ya, bahwa sebenarnya teofani yang kita dapat ini betul-betul menjadi suatu hal yang luar biasa ya, tidak semua orang, tidak semua suku bisa mendapatkan ini. Ya, teofani ini, berkat ini, janji berkat ini. Jadi pelihara kesatuan, kerendahan hati, kasih dan kehormatan kepada semua. Ya, 4 hal ini benar-benar semua orang di tanah Papua yang tahu bahwa orang Maibrat itu dapat barang itu. Ya, diberkati oleh Tuhan.
saya berjemaat di Jemaat Batu Sampan di Manokwari ini, saya sudah hitung tuh ada sekitar 3 pendeta. Pendeta satu tuh orang Kebar, yang satu orang Biak, yang satu lagi itu orang Jayapura. Naik khotbah, di atas tuh khotbahnya hanya bicara tentang ini, Teofani ini. Bicara tentang bagaimana Ruben itu jalan di atas Danau Ayamaru. Dan apa? Di Kabupaten Teluk Bintuni itu ada apa? Orang di sana juga yang bukan orang apa namanya? Bukan orang Biak, tapi orang di apa Bintuni. Mereka kemudian menyampaikan pandangan begini. Berbahagialah orang A3 karena mereka mendapatkan berkat itu. Bahkan yang dulu kasih barang ini ya, minta maaf saja saudara-saudara kita yang ini mereka tuh betul-betul ada punya perasaan apa namanya boleh dibilang iri begitu. Kenapa barang itu dikasih ke sana? Bahkan duduk bersama-sama bagaimana caranya untuk karena Pak Ruben waktu itu masih ada bagaimana kalau dicabut misalnya seperti itu. Tapi Ruben dia bilang apa? Itu kan bukan barang saya kasih, itu Tuhan yang kasih jadi. Ini hal yang luar biasa seperti ini di dalam diri kita ini kita sendiri belum mencamkan itu secara baik. Kita belum melaksanakan. Ya, kita belum melaksanakan itu. Jadi saya berterima kasih ya Pak Ber sebagai senior kita, sebagai seorang profesor yang juga menulis buku kepada kita sebagai sumber inspirasi bagi kita untuk kita selalu melihat ini. Kita camkan ini terus, jalan kemanapun. Selalu yang ada terpatri dalam pikiran kita adalah bahwa kita ini dikasih amanat, kita dikasih tanggung jawab, dan kita ini adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Berkati untuk memberkati. Hanya berkat itu dikasih kepada kita, tapi tidak dikasih saja begitu gratis. Dikasih dengan persyaratan. Persyaratannya apa? Itu tadi. Kerendahan hati, kasih, pelihara kesatuan, kemudian kehormatan kepada semua orang. Hal itu harus terpatri dalam hati kita, dalam pikiran kita. Memang situasi kita di era ini ya, itu berbeda dengan situasi pada tahun 70-an. Ya, saya memang sekolah SMA di Manokwari, kemudian kuliah juga di Manokwari, dan saat ini juga bekerja dan juga menjabat di Manokwari, kota Manokwari ini. Tapi dari SD sampai SMP saya semua di Ayamaru. Jadi saya merasakan kehidupan kita orang A3 di sana. Beratnya kita bagaimana turun. Kami dari Ayamaru harus turun ke Temenabuan lewat Jalan Bermalit, lewat 2 kali, pikul berasnya guru di Temenabuan naik turun tiap bulan. Ya. Sampai-sampai ketika kami sekolah di Ayamaru pada saat itu ketika datang sekolah di kota, temu sekolah di mana? SMP Temenabuan. Berarti ini kau termasuk orang yang takut ini turun naik Temenabuan untuk pikul beras ini. Kita saling mengganggu begitu, walaupun cuma berkelakar atau bermain-main saja begitu. Saya berterima kasih pada pagi hari ini lewat semacam tor yang di-share itu ada satu kata kunci yang betul-betul menjadi menggugah saya punya hati, ya terus terang Pak Teno dan juga ada Yanto Yanto Basna itu disampaikan di situ bahwa orang Maibrat pada saat ini sesungguhnya berada di bawah penjajahan. Penjajahan apa? Berada di bawah penjajahan karena dijajah oleh egoisme, dijajah oleh mementingkan kelompok, dijajah oleh angkuh, perasaan sombong. Itu yang kemudian karena berada di bawah penjajahan itu menyebabkan sehingga solidaritas, kohesivitas, ya, solidaritas di antara orang Maibrat antara satu dengan yang lain, antara satu kampung dengan kampung yang lain itu kelihatan semakin lama semakin luntur. Oleh karena itu, ya, kohesivitas itu bisa terbangun, ya, solidaritas itu bisa dibangun kalau kita sendiri melihat ada musuh yang muncul di depan mata kita. Ada tantangan yang berat yang kita hadapi di depan kita. Oleh karena itu, saya kira tantangan yang kita hadapi saat ini adalah kita sendiri dengar ya. Tadi Pak Berta sampaikan bahwa ya walaupun tidak pegang jabatan misalnya,
berkompetisi tapi kita sendiri tidak dapat. Tapi hal yang penting ada dalam diri kita adalah kita berbahagia karena kita adalah orang Maibrat. Kita berbahagia karena orang A3. Berbahagia karena kita adalah orang yang berasal dari suku yang memang diberkati Tuhan. Tapi hal yang paling penting bagi kita adalah kita harus selalu menempatkan konteks atau kepentingan orang A3 itu di atas segala-galanya. Ya. Tempatkan itu di atas segala-galanya. Ketika mau mengambil keputusan untuk misalnya berkompetisi dalam dunia percaturan politik saja misalnya, sudah mulai berpikir, kalau saya lakukan seperti ini, terus apa yang saya lakukan menurut ego saya ini kemudian tidak berhasil, dia punya dampak negatifnya itu seperti apa? Itu harus diperhatikan. Ya. Kita suasana memang beda ya, zaman juga beda. Saya lihat ketika tahun 86, 87, saya ketika masih sekolah di SMA itu, saya lihat boleh dibilang semua kepala bapeda di satu tanah Papua ini 9 kabupaten kota hampir orang Maibrat yang pegang semua. Yang saya ingat waktu itu tuh Kambu di Manokwari, Hawaii di Biak, kemudian Bapak Hosyo di Nabire, kemudian Sa di Wamena, kemudian Pak Freddy Kambuaya di Fakfak, Wanane di Sorong, mereka pegang semua. Dan terus terang saja itu menggegerkan orang. Dan itu semua karena punya solidaritas yang tinggi seperti itu, ketika datang, sebenarnya Ibu Bapak sekalian, ini sejarah yang perlu kita catat ini, bahwa ketika Pak Yakob Patipi jadi gubernur, sebenarnya orang Ayamaru angkat dia. Orang A3 angkat dia. Waktu itu Pak Salosa itu yang jadi wakil ketua DPR waktu itu, ya, almarhum Pak mantan gubernur. Kemudian dia tanya sama Patipi saja, kau menjadi gubernur atau tidak, kakak? Bilang, saya siap. Oke, saya hanya butuh jawaban itu saja. Setelah itu hanya tinggal pakai telepon saja, tinggal kontak dari kepala Bapeda ini semua dengan sekda ini. Waktu itu Pak Kambu, Emir Kambu di Merauke, saya lupa. Semua datang dan mensatukan kekuatan. Mama itu kan sudah bukan datang kosong. Mama bawa falsafah, bawa filosofi, bawa jika beberapa itu mama. Semua itu sudah yang barang berhasil seperti itu. Ini semangat ini saya hanya khawatir ini kemudian di era ini dia mengalami pengikisan dan sebagainya sehingga kita perlu duduk bersama. Ya. Kita hadapi tantangan di depan mata kita, kita harus prinsip ini kita harus pegang erat-erat supaya jangan sampai kemudian kita salah melangkah ke depan, ada hal-hal yang kemudian berimplikasi tidak baik. Tadi saya bilang kalau sudah ambil langkah seperti ini, akibat yang terjadi itu kira-kira seperti apa? Saya boleh menunjukkan saya punya egoisme. Ya. Saya boleh menunjukkan saya punya egoisme. Saya mencalonkan ini sebagai rektor ya. Ketika saya kalah dan perang urat saraf di kampus ini kemudian jalan seperti itu, ya sudah, suka tidak suka orang A3 yang ada di kampus ini juga kan tidak mendapatkan perhatian apa-apa juga. Walaupun memenuhi syarat macam-macam. Itu hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk kita semua. Kemudian hal yang berikut adalah ya saya kasih pandangan sama kita semua saja bahwa ketika saya menjabat jadi rektor ini saya ada mengusung tema ya. Tema namanya adalah transformasi dan restorasi UNIPA menuju universitas yang maju dan berdaya saing. Transformasi dan restorasi. Transformasi itu berarti gerakan perubahan. Restorasi berarti gerakan pemulihan. Ya, Jepang itu dia maju karena apa? Karena begitu dia kalah di Perang Dunia Kedua itu, dia kemudian laksanakan restorasi. Restorasi itu dilakukan di bawah satu kesogunan yang namanya Shogun Tokugawa, yang selama ini memerintah itu kemudian dikembalikan kepada kaisar yang memerintah dan berikan kesempatan kepada orang Jepang pergi sekolah semua di Amerika, di mana-mana semua Eropa Utara membangun
SDM-nya itu luar biasa, kembali baru kita membangun Jepang itu luar biasa seperti yang saat ini kita tahu bersama. Jadi semua yang selama ini masing-masing di bawah penjajahan tadi saya bilang itu ada egoisme, ada segala macam itu, egoisme pribadi, egoisme kampung, egoisme marga atau keret, egoisme wilayah dan sebagainya, itu kita tinggalkan. Mari kita sama-sama satukan, kita punya kekuatan dengan semangat Teofani, lebih khusus lagi Anu Beta Tubat. Itu harus kita pegang sama-sama. Oleh karena itu, saya sendiri ya khawatir ya ke depan ini kalau misalnya secara hal-hal yang berkaitan dengan keputusan politik untuk kepentingan orang migrant secara umum ke depan itu harus duduk bicara bersama-sama. Persoalan yang dihadapi bukan persoalan si A, si B, tapi persoalan yang dihadapi adalah persoalan untuk kita semua. Kalau masing-masing mau mempertahankan dia punya egoisme tadi itu, penjajahan tadi itu, penjajahan yang berkaitan dengan egoisme, kepribadian, ya, egoisme kampung, egoisme keret dan sebagainya itu yang dipertahankan semua. Ya Rama Ruto ada filosofi yang orang tua dulu bilang dengan bahasa bilang roboh ramadu yuhara sosa. Itu. Jadi kalau ada kayu yang ditanam di tengah danau, rumput-rumput dan segala penjuru itu datang, kemudian dia talingkar di situ, talingkar sampai membesar bentuk satu pulau. Coba kayu itu dicabut, semua kemudian tersebar, terbawa arus dan hilang semuanya. Ini yang perlu kita jaga. Semangat ini kita perlu jaga. Ya, solidaritas ini kita perlu jaga. Supaya jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan karena kita salah melangkah, karena didominasi oleh egoisme kita, ingat bahwa korban yang akan menanti depan itu bukan satu orang, ya, banyak orang akan menjadi korban. Jadi dengan cara dua kata tadi, perlu transformasi, perlu restorasi. Restorasi berarti duduk bersama. Restorasi berarti harus punya komitmen yang satu. Transformasi berarti semua punya prinsip untuk melaksanakan semangat Teofani itu. Kalau kita ya Ramabi Homarukan tuh punya istilah tuh awiayu. Ya. Ini awiaji awia. Semua prinsip ini harus kita pegang memang. Tapi kita pegang dengan konteks A3 itu. Ini awia awiau. Itu harus kita pegang memang. Tapi kita harus pegang dalam konteks A3. Jangan konteks itu larinya ke kelompok kampung, suku, keret. Wah, itu bahaya untuk kita semua. Ya. Saya kira itu hal-hal yang secara umum saya sampaikan saja untuk kita. Sekali lagi ya, tidak ada kayak materi begitu yang harus dipresentasikan, tapi ini bagian dari kita brainstorming untuk kemudian saling bicara. Kemarin Pak Asmuruf Yohan datang dan saya duduk diskusi-diskusi kampus itu. Diskusi sampai tamu datang duduk jasa, kasih tinggal sudah. Yohan, kau terima kasih banyak datang dengan kita orang duduk diskusi-diskusi. Jadi hari ini kita bisa berdiskusi sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di hari ini, nanti kita punya sesepu yang ada, Bapak Asmuruf juga ada, Pak Sekda juga ada. Minta maaf, Pak Sekda dengan saya satu angkatan, lahir juga di tahun yang sama. Kita sama-sama brainstorming untuk hal yang baik ke depan. Saya kira ini semangat ini, Teofani ini, semangat Anu Beta Tubat ini, kita mulai tumbuh kembangkan kembali, kita giatkan kembali. Lupakan saja awiau dia, awiani, awia, tapi dalam konteks yang kampung, keret dan sebagainya itu kasih tinggal. Mari kita lihat Maibrat secara utuh, ya. Maibrat secara utuh. Itu hal yang paling penting untuk kita lihat sama-sama. Saya kira ini kami di kampus Unipan kita sudah lakukan itu. Mudah-mudahan ini sebagai semangat juga yang kita tumbuhkan di masing-masing tempat kita ketika kita bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom. Salam sehat untuk kita semua. Dan waktu saya kembalikan untuk selanjutnya kita berdiskusi di pagi hari ini. Baik, terima kasih
Pak Rektor Unipa, itu jabatan, tetapi hari-hari kita panggil ke sesepuh, kakak, abang, tua, teman diskusi kita. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan waktunya, mau brainstorming, mau curah pendapat, berbagi informasi dengan kami semua, para sedulur yang saat ini mengikuti diskusi. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor, Dr. Meki. Jadi di sini Kakak Rektor sudah kurang lebih menyampaikan hal yang sama, itu semangat buat kita. Pertama tadi landasan Alkitabiah itu soal teofani, 4 hal dasar itu. Kemudian hal kedua Kakak juga menyampaikan kait dengan pengalaman-pengalaman. Misalnya jabatan di birokrasi tadi Bapeda. Hampir di tahun 86-87 waktu Kakak masih di SMA, itu orang kita hampir pada level itu belum ada provinsi Papua Barat, ada Papua. Semua abang-abang kita itu menduduki jabatan ketua Bapeda. Dan ini bagi manusia memang kita heran, bagi Tuhan tidak heran, tidak mustahil. Dan itu berkat Tuhan. Itu karena apa? Perangkat dari tirania tadi, kebersamaan tadi, persaudaraan tadi, yang kita sebenarnya angkat relevansinya dengan tema hari ini, pada diskusi seri kedua hari ini. Dan ketiga, Pak Dokter juga mengajak kita sekalian, supaya untuk mencapai kejayaan, mengembalikan kejayaan, memegang teguh pada filosofi-filosofi kita tadi, ABT, Nehafsa, Monocau, dan lain sebagainya. Tentunya dalam tanda petik kita bangga, kita juga bangga di bumi. Bangga kedua karena kita dalam prakteknya memang bernilai, memang bermutu. Ditaruh di mana saja dia berfungsi, dia menjadi berkat untuk memberkati orang-orang sekitarnya. Maka tadi Pak Rektor sudah menegaskan juga, mari dalam nama Tuhan Yesus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Allah, seperti kata kunci Teofani tadi, Ruben Rumbia, dalam beberapa kisah, bukan hari ini, di mana-mana kita dengar di tanah Papua, orang Maiprat, orang yang ada di tanah Nikunia ini 20-30 tahun ke depan menjadi manusia pembangun. Bukan hanya 20-30 tahun ke depan, tapi sudah tahun-tahun sebelumnya itu sudah terbukti. Hanya saja dalam tanda petik kita terkadang mengedepankan tadi itu egoisme, margaisme, kampungisme, keretisme, akhirnya menanggalkan kebersamaan persaudaraan kita orang Maiprat. Dengan tema yang tadi disentil oleh Kakak Rektor, transformasi, restorasi. Jadi konteksnya untuk siapa? Ya untuk kita semua. Tentu sebagai orang per orang, tapi juga dalam pertemanan, persaudaraan kita sebagai orang Atia. Jangan tinggi hati, jangan egoisme, jangan individualisme. Sudah dapat jabatan, yang lain ditendang. Sudah dapat jabatan, yang lain dilupakan. Setelah dapat posisi, habis manis sepah dibuang, kacang lupa kulit, dan lain sebagainya. Makanya Tuhan tidak mau. Kalau sombong-sombong kayak begini, Teofani dijauhkan, yang iblis masuk. Maka yang terjadi adalah bukan lagi bersatu untuk teguh, sebaliknya bercerai-berai, runtuh di mana-mana, goyah di mana-mana. Makanya hari ini menjadi refleksi buat kita semua. Pertanyaannya adalah perkumpulan pertemanan kita dalam bentuk penguyuban itu apakah menjadi sebuah kebutuhan atau hanya sekedar menjadi kewajiban? Bisa dilakukan, bisa tidak, bisa yes, bisa no. Kita kembali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, Pak Ber Kemboya, dan juga baru disampaikan oleh Pak Rektor, brainstorming. Menurut saya ini pengalaman yang membahana, menghidupkan kita. Dikasih waktu untuk teman-teman. Pak John sebentar. Arahannya diatur. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi kepada kita semua. Hari ini diskusi seri kedua. Tadi kita semua sudah dengar masukan dari Pak Prof dengan Pak Rektor.
sesi kedua kita sediakan buat kita semua menjadi pembicara. Jangan panjang, jangan lebar, waktu kita 11:30 itu close. Sesi yang kedua ini kita sediakan pertama bukan untuk Pak Jonas Muruf, tapi untuk Pak John Y dulu. Kakak ipar. Jadi ipar juga Jonas Muruf, tapi ini kembali ke Ilania tadi. Pak Sekda Maibrat, kalau sedang on, sediakan waktu, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Prof. Terima kasih kepada Pak Rektor Unipa ya, teman saya. Ini Pak Rektor nih, kami dua tinggal sama-sama nih di Manggapi waktu kuliah. Saya pikir materi atau diskusi ini sangat menarik dan saya berterima kasih karena Pak ipar saya nih kasih link ini untuk saya kemarin dulu 2 hari lalu, sehingga saya bisa hadir di sesi yang kedua ini. Saya pikir yang disampaikan oleh Bapak berdua tadi, ini konteks kita ya, konteks kita di kehidupan kita suku Maibrat yang ada di kami yang sekarang ada di Maibrat maupun yang ada di Santero, Tanah Papua. Saya bicara pengalaman, karena saya di birokrasi, saya mulai kerja di, maksudnya tentang kehidupan suku yang lain. Saya mulai bekerja di Wamena, kemudian ke Provinsi Papua, kemudian dari Provinsi Papua saya sekarang kembali ke Maibrat. Yang saya melihat di kita orang Maibrat ini, mungkin saya bicara di tataran birokrasi. Tadi kita bicara soal saling menghargai. Ini saja yang mungkin menjadi evaluasi kita ke depan, kita generasi, terutama generasi yang di bawah kami ya. Kami ini sudah ada di atas paling mungkin 5, 6, 7 tahun lah sudah mengakhiri ya di birokrasi. Tetapi adik-adik kita ini, di bawah kita. Nah, yang saya lihat, saya walaupun di Maibrat, tugas langsung di Maibrat ini baru sekitar, belum ada 2 tahun ya. Tapi saya lihat konteks di birokrasi ini mungkin yang kita harus perlu lihat kembali adalah kita bicara soal saling menghargai. Saling menghargai ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita. Saling menghargai begini, yang kalau di birokrasi oke, yang jabatan lebih tinggi, kemudian yang staf bisa saling menghargai. Kita lihat itu yang ada di birokrasi kita ini, mungkin itu yang menjadi catatan kita. Sehingga yang muda ya harus menghargai atau menghormati yang lebih tua. Mungkin itu yang jadi catatan kita untuk ke depan. Kalau kita mau menjadi berkat. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Prof, Matius pasal 7 ayat 12 itu, bahwa kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang. Apa yang kita ingin diperbuat orang terhadap kita, itu yang kita perbuat. Sehingga kita melihat ya konteks kita di dalam kehidupan pekerja atau birokrasi, ini dalam satu kantor ya tidak saling menghargai. Ini yang mungkin jadi catatan kita ke depan, kita merenungkan, kita diskusikan sama-sama, kira-kira desain dan model yang bagus itu seperti apa. Saya pikir semua sudah jelas di Teofani yang tadi kita sudah dengar bersama-sama, baik dari Pak Prof maupun dari Pak Rektor tadi. Sehingga kita punya acuan kita itu adalah di 4 hal di Teofani itu. 4 hal ini yang kita harus pegang. Kita harus pegang baik kita yang ada di birokrasi maupun di masyarakat maupun teman-teman di dewan dan semua komponen yang ada di pemerintah Kabupaten Maibrat. Sehingga kita melihat situasi sekarang, ya persaudaraan yang sejati itu kita harus pegang. Kita lihat orang-orang tua kita dulu itu mereka
bekerja walaupun dengan sarana yang minim, tetapi mereka menggunakan persaudaraan itu sebagai sesuatu yang sangat hakiki di dalam kehidupan mereka. Sehingga saat ini berkat-berkat dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang tua kita itu, itulah yang kita rasakan sampai sekarang. Sehingga saya pikir orang Maebrat ini di satu tanah Papua ini semua udah tahu kekompakan kita. Kekompakan orang Maebrat itu sudah tahu sampai mau di mana. Mau sampai di pedalaman Papua seperti di Wamena maupun Jayapura, di mana saja orang tahu. Sehingga ke depan ya kita yang saya lihat itu hanya satu, kita saling menghargai yang perlu menjadi catatan kita. Supaya kita mau dihargai, berarti kita harus menghargai orang. Saya pikir itu singkat ya dari saya. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sekda Maebrat. Terima kasih pesannya, catatannya, pedomannya buat kita semua udah jelas. Kita beranjak pada teman-teman yang lain. Saya sediakan waktu untuk membantu diskusi pada sesi kedua ini ke Kakak Yanto Pesawer. Dilanjutkan oleh ipar saya, ipar John Asmro. Silakan, dipandu oleh Pak Yanto Pesawer.